Minggu ini kita telah sama-sama mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan hukuman mati atas Ferdy Sambo. Nah, sekarang saya ingin sedikit mengulas mengenai hukuman mati yang baru saja diundangkan dan akan berlaku 3 tahun lagi, saudara. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Januari 2023 dan itu akan berlaku 3 tahun kemudian, yaitu tahun 2026 tanggal 2 Januari. Menarik sekali, saudara, dan ini memang juga sudah menjadi topik bahasan dari ahli-ahli hukum. Saya sendiri bukan pakar hukum, tidak berlatar belakang pendidikan hukum, tetapi undang-undang hukum pidana adalah hal yang harus diketahui, dipahami, dimengerti oleh setiap masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya saya tampil di sini untuk ikut menyampaikan pemikiran terkait undang-undang hukum pidana ini, saudara. Mari kita lihat, saudara, bunyi daripada pasal 100, saudara. Ya, pasal 100. Bilang begini, saudara, ayat 1. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan pertimbangan ABC. Pidana mati, saudara, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun. Pertanyaan saya adalah, siapa orang yang tidak waras sehingga mau di dalam masa 10 tahun itu berbuat hal-hal yang akan mengakibatkan dirinya benar-benar dihukum mati? Orang yang masih waras, yang berakal sehat, pasti akan menjaga diri untuk tidak terlibat dengan perbuatan yang dapat menjerumuskan dia untuk menerima hukuman mati itu. Tetapi bukan itu persoalan saya, saudaraku. Persoalan saya adalah ketika yang dihukum mati itu diberikan tenggang 10 tahun masa percobaan, apakah menjadi adil bagi yang divonis hukuman penjara seumur hidup? Hukuman mati loh, saudara. Diberikan tenggang waktu 10 tahun untuk dievaluasi. Yang dipenjara seumur hidup tentu juga berharap mendapatkan perilaku yang sama atau perlakuan yang sama. Ini yang menjadi pemikiran saya, saudara. Ya. Yang dihukum seumur hidup juga bukan hukuman yang ringan. Bolehkah dia berharap ada suatu peraturan bagi yang dihukum seumur hidup itu dengan masa percobaan jangan 10 tahun tapi 5 tahun saja misalnya, untuk mengevaluasi kalau dia berperilaku baik, berkelakuan baik, maka dapat diubahkan menjadi 20 tahun misalnya. Ini yang menjadi dilema, saudara, ketika ada hukuman mati diberikan toleransi 10 tahun masa percobaan. Jadi sebenarnya kalau dengan pola seperti ini, saya pikir lebih bagus tidak perlu ada hukuman mati itu. Tegas saja gitu, ya. Maksimal hukuman adalah penjara seumur hidup. Karena kalau hukuman mati diterapkan dengan pola percobaan selama 10 tahun ini, maka kan pertanyaan kita bersama adalah siapa pula orang yang akan dihukum mati dengan vonis seperti ini? Siapa yang akan dihukum mati, benar-benar dihukum mati dengan vonis seperti ini? Karena selama 10 tahun itu, pasti orang yang berpikir masih waras, tentu akan berperilaku baik. Menahan diri. Untuk bisa menerima apa yang disampaikan bahwa itu akan diubah. Ya, menjadi hukuman seumur hidup. Ya kan, di ayat yang keempat. Ya, jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi poin saya adalah ingin mempertanyakan bagaimana dengan yang divonis hukuman seumur hidup. Apakah dia boleh mendapatkan privilege seperti ini?
ada tenggang waktu untuk mengevaluasi dirinya sehingga bisa berubah seumur hidup menjadi misalnya 20 tahun. Itu saja yang mau saya sampaikan sebagai buah pikiran saya, sumbangsi untuk bangsa dan negara di dalam hukum ini. Kalau ada yang salah dalam ucapan saya, kiranya dimaafkan karena saya bukan pakar hukum, saya hanya coba berpikir secara logis mengenai hal ini. Tentu saja yang mempunyai kepakaran di bidang hukum yang lebih tahu bagaimana membentuk produk hukum yang baik. Terima kasih sudah memberikan perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.